Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan melanjutkan lagi cerita Dragon Ball New Age yang menceritakan pertarungan Goku dan Vegeta melawan Rigor Super Saiyan 5 legendaris akibat dendamnya pada Pangeran Congak. Dan akhirnya berkat usaha yang keras, Goku serta Vegeta berhasil mengalahkan Rigor hingga Rigor pergi dibawa oleh istrinya. Nah, buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan klik link playlist di deskripsi video ini atau link yang admin sematkan di komentar ya. Setelah itu nampak Goku dan Vegeta memilih istirahat dulu demi meregangkan otot-otot mereka. Goku mengungkapkan kesenangannya bahwa semua ini akhirnya telah berakhir juga. Vegeta mengajak Goku untuk segera pergi ke tempat yang lain sekaligus menyembuhkan luka mereka. Selain itu, Vegeta berniat mengumpulkan 7 bola naga agar semua kehancuran yang dibuat oleh Rigor dapat pulih kembali seperti sedia kala. Namun, ketika sebuah ancaman dibiarkan, yang terburuk akan segera kembali mengancam planet bumi. Wah, bumi emang gak ada habisnya dari kekacauan ya. Warga bumi yang terus-terusan menjadi korban. Sementara itu, di sebuah alam iblis, terjadi banyak kekacauan di sana setelah tiadanya raja mereka yaitu Dabura. Di kedalaman kastil Dabura, dijarah oleh para iblis yang sebelumnya belum pernah dibuka selama 12.000 tahun lamanya. Para iblis nampak cukup terkejut di dalam berangkas milik Dabura. Ternyata ada seorang iblis yang dirantai. Tapi karena sudah lama iblis ini dikurung, banyak iblis yang menganggap kalau Sandra itu telah tewas. Tapi di sini dijelaskan kalau ini bukan sembarangan mayat. Dia pernah membuat kekacauan di zaman kuno yang bahkan gak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan selama 12.000 tahun, kejahatan ini akhirnya sirna dan membuat iblis ini menjadi sandera bagi Dabura. Tiba-tiba iblis itu bangkit kembali. Dia mengatakan kesenangannya karena akhirnya bisa terbangun setelah sekian lama. Dan untuk kedua kalinya, iblis itu akan kembali ke dunia manusia untuk membuat kekacauan di sana. Di tempat para G-Factor sendiri, Vegeta menceritakan semua yang terjadi pada Bulma tentang mereka yang bertarung melawan Rigor. Vegeta nggak pernah berpikir kalau Rigor sebenarnya adalah saudaranya dan membencinya hingga melakukan tindakan untuk membunuhnya. Selain itu, Rigor dia rasakan memiliki kekuatan yang amat sangat besar. Bahkan di akhir pertarungan mereka, dia sempat ingin bangkit kembali. Bulma sontak penasaran apakah Rigor akan kembali lagi menyerang bumi. Vegeta sendiri nggak tahu soal itu. Tapi alasan mereka menang bukan soal kekuatan mereka yang hebat, tapi karena keberuntungan saja yang berpihak pada mereka saat itu. Trunks bilang mereka nggak usah dulu memikirkan soal Rigor. Mereka harus segera mengumpulkan bola naga demi bisa menghidupkan Goten serta warga bumi yang telah tewas. Tiba-tiba seseorang manggil mereka dari luar pesawat, yang hal ini membuat semuanya penasaran siapa orang tersebut. Rupanya itu adalah kakek tua Kaioshin yang ingin supaya mereka mendengarkan apa yang akan dia katakan. Kakek tua bilang dia bukannya nggak simpati dengan kematian Goten dan Uub dan usaha mereka untuk menghidupkannya kembali. Namun kakek tua harus mengambil tindakan ini demi kedamaian bumi dan alam semesta mereka. Kakek tua melarang mereka untuk segera menggunakan bola naga hitam karena akan memicu energi negatif muncul lagi di bumi mereka. Para G-Factor penasaran kenapa mereka nggak boleh menggunakannya, padahal ini juga merupakan situasi darurat. Mereka telah menggunakannya satu kali dan nggak terjadi apapun di bumi. Jadi mereka berpikir menggunakannya sekali lagi nggak akan memicu energi negatif untuk muncul. Namun kakek tua tetap melarang mereka. Dia memarahi mereka yang selalu bersikap menyebalkan dan nggak tahu bahaya yang bakal menimpa mereka. Dia ingatkan kalau mereka mau menggunakan bola naga, maka harus menunggu 100 tahun lamanya. Kakek tua berharap bencana bahaya naga jahat memberi mereka pelajaran. Dan bola naga hitam yang mereka miliki sekarang sama bahayanya dengan bola naga negatif sebelumnya. Goku penasaran jika bola naga ini nggak menghasilkan para naga jahat, maka apa yang perlu mereka khawatirkan? Kakek tua menjelaskan bahaya bukan pada frekuensi berapa banyak penggunaannya, tapi pada penggunaannya itu sendiri. Bola naga asli yang sering mereka gunakan merupakan ciptaan Namekian asli yang biasa mereka sebut sebagai Dewa Bumi. Tapi bola naga hitam ini diciptakan oleh separuh Piccolo, yaitu Piccolo Daimao yang jahat. Dengan fakta ini saja, seharusnya mereka sudah tahu
ada perbedaan besar dari para bola naga tersebut. Yang satu positif dan satunya negatif. Dan alih-alih menghilangkan energi negatif seperti bola naga sebelumnya, bola naga hitam nggak bisa diperlakukan seperti itu. Bola naga hitam akan memakan dan menyerap energi positif hidup dari lingkungannya. Dan faktanya, perbedaannya nggak berhenti sampai situ saja. Meskipun bola naga hitam bisa digunakan untuk kebaikan, tapi energi negatif akan menguasai kebaikan itu karena pada dasarnya adalah jahat. Ketika bola naga hitam mengabulkan keinginan jahat atau egois, kekuatan yang dibutuhkan jauh lebih kecil. Jadi simpelnya, semakin baik mereka menggunakan bola naga hitam, maka akan semakin besar kerusakan yang bakal ditimbulkan. Kekuatan dari Piccolo Daimao akan menyebabkan masalah yang gak terduga. Kakek tua juga nggak paham, entah itu karena menciptakan bola naga hitam yang tergesa-gesa atau itu memang adalah ramuannya. Yang jelas, bola naga hitam tidak terikat dengan hidup Piccolo Daimao. Sebaliknya, bola naga hitam didorong oleh kehidupan itu sendiri. Mereka sebelumnya ditempatkan di dalam gua, nggak heran kalau mereka tertidur begitu lama. Gohan menyimpulkan, bola naga hitam nggak akan hilang meskipun penciptanya telah mati. Dan selama bola itu punya energi untuk memberi makan mereka sendiri, maka energi bola naga hitam itu nggak akan pernah pergi. Kakek tua berkata, bola naga hitam jauh lebih unggul dibandingkan bola naga asli planet bumi. Dan ini merupakan kelebihan dan anugerah yang bola naga itu punya. Serta kutukannya, itu juga berlaku pada kekuatan abnormal untuk mengabulkan suatu permintaan. Dalam bola naga biasa, Shenlong hanya bisa mengabulkan permintaan sesuai batas kekuatan penciptanya. Namun, untuk bola naga hitam, memiliki kekuatan yang hampir nggak terbatas. Dia akan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi hasrat yang seharusnya dan jauh melampaui penciptanya sendiri. Bulma sedikit penasaran jika memang bola naga hitam menyebabkan kerusakan saat digunakan, kenapa bumi ini masih baik-baik saja. Padahal mereka sudah pernah menggunakan bola naga hitam satu kali sebelumnya. Kakek tua minta Bulma untuk menanyakannya langsung pada Trunks. Saat itu Trunks melihat sebuah daerah yang gak memiliki kehidupan. Pohon-pohon di sana mati dan gak ada binatang satupun. Dan itu hanya dengan beberapa keinginan pada bola naga sebelumnya. Sekarang bayangkan berapa keinginan yang ingin mereka ucapkan pada bola naga hitam. Maka itu akan lebih menguras kehidupan bumi tanpa peringatan sedikit pun. Jadi kakek tua minta semuanya berpikir bahwa mereka nggak pantas disebut sebagai pahlawan kalau hasilnya malah akan menghancurkan planet bumi. Di situ Bulma nampak tersedarkan dengan semua yang kakek tua jelaskan. Sedangkan Trunks masih berpikir kalau kakek tua akan membiarkan mereka menggunakan bola naga hitam mengingat situasinya sekarang. Namun kakek tua langsung memarahinya dan gak akan biarkan mereka mengacaukan alam semesta lagi. Dia sudah pernah memberitahu mereka bahwa mereka nggak boleh menggunakan bola naga lagi setelah apa yang terjadi pada bumi. Jika mereka tetap memaksa, maka mereka bisa melepaskan 7 naga jahat lagi, yang kali ini kekuatannya melebihi sebelumnya. Shin yang kasihan pada G-Factor minta kakek tua untuk memberi kelonggaran pada mereka untuk menggunakan bola naga kali ini saja. Kakek tua memberitahu resiko munculnya naga jahat akan sangat besar. Tapi dengan satu permintaan, mungkin mereka bisa meminimalisir efek samping dari bola naga hitam. Yang makanya kakek tua akan mempersilahkan mereka menggunakannya 1 kali saja dalam waktu 1 bulan ini. Untuk menghidupkan Goten, Up, serta warga bumi yang terbunuh. Setelah itu, setiap orang yang tewas terbunuh maka nggak boleh dihidupkan kembali. Dan biarkanlah itu menjadi takdir yang harus warga bumi terima. Goku sontak penasaran kalau mereka harus menunggu sebulan apa yang bakal terjadi pada Up dan Goten di akhirat. Padahal dia tahu kalau mereka sangat ingin segera dihidupkan. Tiba-tiba Raja Kai menghubunginya dan ngasih tahu kalau Up dan Goten baik-baik saja di tempatnya sekarang. Dan juga tubuh mereka telah dikembalikan oleh Raja Yema, sang penguasa akhirat. Jadi mereka akan bisa dihidupkan kapan saja. Selain itu, Raja Kai akan melatih mereka dulu dan yakin akan melampaui kekuatan Goku dalam sebulan ini. Mendengar itu, akhirnya Goku menjadi lemah. Dia menitipkan mereka pada Raja Kai supaya melatih mereka dengan sangat keras tanpa khawatir mereka akan menyerah.
karena Goku tahu kalau keduanya merupakan kesatria bumi yang dapat diandalkan. Di istana kami sendiri, Piccolo sedang mengingat semua kenangan Piccolo Daimao dalam kepalanya tentang bola naga hitam yang diciptakan. Kejadian tersebut Piccolo ingat berlangsung sangat lama sekali, yaitu berabad-abad silam. Saat itu, Piccolo Daimao terpaksa menciptakan bola naga hitam atas sebuah hasrat. Tanpa tahu mengapa alasannya, dia sendiri pun gak tahu. Meski begitu, rasa ketidaksabarannya mengambil kendali dan dia bergegas menyelesaikan pembuatan bola naga hitam. Hanya dalam 80 hari, Piccolo Daimao berhasil menyelesaikan bola naga tersebut. Tapi bola naga hitam tersebut berubah menjadi batu. Dan Piccolo Daimao nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Merasa yakin kalau bola naga hitam itu adalah produk gagal, Piccolo Daimao akhirnya menyegel bola itu di dalam gua dan melupakannya. Sama seperti Piccolo, dewa sebelumnya juga nggak pernah memikirkan tentang kekuatan apa yang ada di dalam bola hitam tersebut. Popo mengerti dengan semua yang Piccolo ucapkan, dan baginya itu sangatlah mengerikan. Piccolo berkata, ada satu hal yang diajarkan dari pengalamannya tersebut. Dia nggak bisa duduk diam sementara orang lain menjadi lebih kuat dibandingkan dirinya. Setelah 2 minggu kemudian, Raja Kai mengadakan latihan tanpa Uub, karena dia sudah berada di level yang berbeda. Sedangkan untuk Goten, dia akan mendapatkan latihan yang super khusus. Goten penasaran latihan seperti apa yang dimaksud. Tiba-tiba, seseorang memanggil mereka yang ternyata itu adalah Krillin. Raja Kai minta Krillin untuk menjadi lawan sparring bagi Goten, tapi Goten gak boleh menggunakan Super Saiyan. Akhirnya, keduanya pun segera melakukan pertarungan sengit dengan benturan berbagai kekuatan. Uub menyadari Krillin kini telah tumbuh menjadi kuat, nggak seperti terakhir kali dia melihatnya. Dia penasaran latihan seperti apa yang sudah Krillin jalani. Raja Kai menjelaskan Krillin sudah melampaui batas kemampuannya sejak dia mati dan berlatih di planetnya. Bahkan, dia berani mengatakan kalau Krillin telah berada di level Goku jika Goku dalam mode biasa atau SSJ biasanya. Sepanjang sejarah, Raja Kai akui kalau Krillin adalah muridnya yang terbaik. Sementara Krillin mengakui Goten kini telah tumbuh semakin kuat. Sudah lama sekali Krillin gak mengeluarkan keringat sebanyak ini, jadi dia harus menggunakan Kaioken 10 kali lipat. Sedangkan Goten, dia nampak sangat kelelahan. Tapi Krillin mengajak Goten untuk memulai pertarungan ronde kedua. Goten cukup penasaran jika Krillin menggunakan Kaioken 10 kali lipat, kenapa Krillin gak kelelahan? Krillin memberitahu kalau itu bukanlah batas kekuatan dia sebenarnya. Dan faktanya, jika Krillin berusaha sekuat tenaga, dia bisa melawan Goten dalam bentuk Super Saiyan. Mendengar fakta ini, sontak membuat Goten langsung melongo. Untuk Raja Kai, dia cuma tertawa saja dengan pembicaraan mereka. Uub juga masih belum yakin, karena Kaioken sebesar itu harusnya akan membuat tubuh penggunanya mengalami efek samping yang besar. Krillin setuju dengan Uub. Kaioken yang diperkuat sedemikian rupa akan berakibat fatal pada dirinya. Tapi Krillin ingatkan kalau dia sedang gak berbicara soal Kaioken. Krillin menceritakan ada satu hal yang disampaikan Master Roshi pada dia dan Goku sewaktu kecil, adalah membangun dasar-dasar, dan sebenarnya Master Roshi gak pernah mengajari mereka satu teknik pun. Sebaliknya, mereka mengambil prinsipnya dan mengembangkan teknik mereka sendiri, seperti Kamehameha dan sebagainya. Jadi, Krillin melakukan hal yang sama dengan pelatihan bersama Raja Kai. Dia mempelajari Kaioken dan mengembangkannya sendiri sesuai porsi tubuhnya. Dan itulah gimana Krillin menciptakan sebuah teknik tinju roh yang dia beri nama yaitu Seishinken. Krillin segera menunjukkan kekuatan itu pada mereka, yang di situ baik Goten maupun Uub nampak terkejut melihatnya. Uub merasa teknik tersebut memiliki kekuatan yang melonjak, yang sama halnya seperti Super Saiyan. Krillin menjelaskan Seishinken berbeda dengan Kaioken yang mengambil semua energi merah di tubuh dan memperkuatnya. Sedangkan Seishinken bekerja dengan memanfaatkan sel energi kehidupan biru dan memberi ledakan kekuatan sangat besar. Raja Kai ingin menunjukkan seperti inilah kekuatan Krillin yang sekarang. Krillin berkata dia nggak akan mungkin mencapai tingkat seperti ini jika dia masih hidup. Karena perbedaan kehidupan antara dunia dan akhirat sangat berbeda dengan potensi yang mereka miliki. Di akhirat, seseorang gak memiliki batasan jika mau terus berusaha.
Raja Kai bilang, Krillin yang sebelumnya nggak bisa mencapai Super Saiyan, kini dapat menghasilkan kekuatan yang serupa. Dia minta mereka membayangkan apa yang bisa dicapai Goten dan Uub dengan potensi lebih besar mereka di sini. Tapi, waktu mereka sebelum dihidupkan kembali tinggal 2 minggu lagi. Jadi, nggak ada waktu istirahat bagi mereka dan harus segera menyelesaikan latihan ini. Mereka akan belajar dalam 2 minggu ke depan seperti apa yang Goku pelajari selama berbulan-bulan di dunia. Wah, perbedaan waktu yang sangat jauh bukan? Jadi, Raja Kai ingatkan, dalam segala hal mereka harus menjadi lebih baik, baik fisik maupun mental. Mereka akan dia uji sampai batas kemampuan mereka dan melampauinya lebih jauh lagi. Namun bodohnya, Raja Kai nggak mengerti dengan apa yang sebenarnya dia katakan tadi, yang sontak membuat semuanya gubrak dengan kata-kata itu. Wah, Raja Kai emang ada-ada aja ya. Lalu, apakah akan ada musuh besar yang mengancam kehidupan bumi? Apakah si iblis sebelumnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.